Sekalipun kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan dengan iman, sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia Tuhan, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah dan mulia, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama dengan imanmu nyatakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan untuk selamanya Tuhan. Imanku berkata, dengan segenap hati kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, Kau sanggup buktikan janji-Mu. Janji untuk selamanya Tuhan. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji
Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus, dan kami mau nyatakan mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyatakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya, selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah Baik, Shalom Pak Loren, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan membawakan sharing kebenaran firman Tuhan tentang sisi kemanusiaannya Yesus ya, sebagai akhir daripada menyelesaikan UTS teologi sistematika Bapak Ibu dan teman-temannya. Oke, kita langsung lanjut aja next slide-nya. Kita akan belajar dulu Bapak Ibu dan teman-teman dari pengertiannya ya, bahwa pengertian tentang kemanusiaan itu apa sih artinya? Sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi ya. Bahwa kita belajar Bapak Ibu dan teman-temannya bahwa Tuhan Yesus itu pasti mempunyai kemanusiaan ya, yang kita bisa belajar sebagai berikut ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal kemanusiaan Yesus yang akan kita sama-sama perhatikannya. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Palungan, Bapak Ibu dan temannya. Kita bisa sama-sama baca ayatnya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-31 Bapak Ibu, yang berbunyi, sesungguhnya engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ya. Bagaimana dalam Lukas 1 ayat 31 ini Bapak Ibu dijelaskan bahwa Tuhan Yesus ini berada di kandungan Maria selama 9 bulan ya Bapak Ibu dan teman-temannya. Ini pun yang menunjukkan bahwa inilah salah satu contoh kemanusiaan Yesus ya, dia dilahirkan dari seorang kandung Maria ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan teman-teman, Tuhan Yesus ini pernah tumbuh dewasa ya. Debat sama-sama kita baca ayatnya dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia ya. Kita tahu Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana waktu itu Tuhan Yesus pernah tumbuh dewasa ya. Dia ke bait Allah, dia banyak belajar di sana Bapak Ibu dan teman-temannya. Dia juga mendengar dari alim-alim ulama-ulama yang lainnya Bapak Ibu dan teman-temannya. Lalu yang ketiga adalah
Tuhan Yesus pernah marah ya, waktu itu dalam posisi yang sangat tidak enak ya, bagaimana Tuhan Yesus melihat bahwa bait Allah itu menjadi sarang penyamun, Bapak Ibu dan teman-temannya. Nah, sama-sama kita dapat baca ayatnya di dalam Matius 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 13 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, nah Bapak Ibu dan teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa bagaimana Tuhan Yesus pernah marah, dia merasakan emosi yang sama sebagai manusia seperti kita, Bapak Ibu dan teman-temannya. Lalu yang keempat berikutnya adalah yang keempat, Tuhan Yesus dicoba iblis ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kita dapat sama-sama baca ayatnya dalam Matius 4 ayat 1a. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu pernah dicobai iblis beberapa kali ya. Sampai Tuhan Yesus akhirnya melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan ya. Dan akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman, Tuhan Yesus menang melawan pencobaan iblis yang diberikan kepadanya ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa melanjutkan untuk baca ayatnya bagaimana Tuhan Yesus itu dicobai iblis berapa kali sampai akhirnya Tuhan Yesus berhasil mengusir iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Enyah ya Bapak Ibu dan teman-temannya. Lalu yang kelima Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan. Di sini ada 2 ayat ya Bapak Ibu dan teman-temannya. Sama-sama dapat kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Dikatakan seperti ini. Bapa, jika engkau mau, hapuskanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki ya. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 44 Bapak Ibu dan teman-temannya, akhirnya Tuhan Yesus mengalami titik terendah ya. Dia mengalami depresi yang sangat luar biasa. Waktu itu Bapak Ibu dan teman-temannya, Tuhan Yesus pun pernah mengalami ketakutan ya. Maka dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti keluar titik-titik darah yang bertetesan ke tanah ya. Bapak Ibu dan teman-temannya, akhirnya apa? Tuhan Yesus ini dia menyatakan bahwa Yesus pernah mengalami depresi, pernah mengalami ketakutan sama dengan hal kita Bapak Ibu dan teman-teman ya. Lalu berikutnya yang keenam adalah Tuhan Yesus disalibkan ya. Lukas 23 ayat 33 dikatakan seperti ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita bayangin ya pada posisi saat itu, bagaimana kalau kita merasakan seperti Tuhan Yesus ya, tangannya dipaku ya, kakinya dipaku, lalu menggunakan mahkota duri, Bapak Ibu dan teman-teman ya, pasti ini adalah hal-hal yang sangat tidak mengenakan bagi setiap kita semua, Bapak Ibu, betul nggak ya? Ya, dipakai mahkota duri, ini adalah hal-hal yang sangat tidak enak bagi kita Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, lalu yang terakhir adalah Tuhan Yesus bangkit. Dikatakan dalam Markus 16 ayat 57, lalu mereka masuk ke dalam kubur, ya ini murid-murid Tuhan Yesus ya, waktu itu mereka masuk ke dalam kubur ya, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih, ya ini adalah malaikat ya, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut.